Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Tentu kami sangat senang pada hari ini bisa bertemu dan melayani semua sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Merupakan satu sukacita dan anugerah yang kami terima dari Tuhan. Karena diizinkan Tuhan bisa merintis satu pelayanan secara online untuk bisa memberkati banyak orang dimanapun sahabat LTVC berada. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentunya, di mana temanya adalah sudah selamat, apa perlu restorasi atau pemulihan? Tentunya kita tahu restorasi dan pemulihan itu diperlukan. Sampai kapanpun kita pasti memerlukan pemulihan. Karena di dalam perjalanan hidup selalu saja ada masalah dan persoalan yang melingkupi kita semua. Namun restorasi maupun pemulihan merupakan sesuatu berita yang universal sebenarnya. Yang tertulis, tercatat di dalam kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru. Singkatnya dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Untuk apa sih restorasi dan pemulihan ini? Sebenarnya memulihkan manusia tentu berbicara mengenai hubungan sesama manusia, hubungan dengan Tuhan. Walaupun sudah digenapi oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Walaupun demikian, Tuhan memerlukan orang-orang yang beriman dan mau berseru untuk melakukan restorasi ataupun pemulihan. Tetapi untuk restorasi maupun pemulihan ini ada waktunya. Tentunya waktu itu selalu ditentukan oleh Tuhan. Baik untuk bangsa-bangsa maupun untuk pribadi-pribadi maupun individu-individu. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mungkin sahabat LTVC bertanya-tanya, kenapa ya perlu restorasi? Padahal kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Padahal Tuhan sangat rindu agar umatnya yang telah jatuh dari posisi sebagai umat yang telah menerima keselamatan, menyimpang dari kebenaran yang sudah diterima tentunya, dan bisa kembali ke tempat ataupun ke jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Jalan kebenaran maupun jalan kekudusan. Artinya di sepanjang jalan hidup kita ini selalu kita berjumpa dengan hal-hal yang mungkin akan membuat kita jatuh. Dan kita akan bangkit lagi dan tentunya butuh restorasi, butuh pemulihan. Bahkan Alkitab mencatat orang benar saja bisa jatuh. Bahkan sampai 7 kali orang benar itu jatuh. Dan kemudian baru bisa bangkit. Dosen saya yang sudah almarhum bernama Dr. Brian Bailey. Beliau berkata begini. Tanpa dosa itu sama dengan belum diuji. Artinya apa? Artinya ada perbedaan tanpa dosa dan kekudusan. Kita bisa melihat bagaimana Adam bersama istrinya, dua-duanya jatuh di dalam dosa. Kita sering berkata, oh istrinya gagal, oh Adam jatuh, oh si ular menipu, dan semuanya kita bisa berbicara. Tetapi sebenarnya inti daripada kegagalan itu apa? Ternyata Adam lebih mengasihi Hawa daripada mengasihi Allah. Sebenarnya pada saat Adam memutuskan untuk memakan buah itu, secara tidak langsung, karena kasihnya kepada istri, dia sudah menolak Allah. Padahal kenyataannya Allah tidak pernah menolak Adam. Inilah yang kita bisa lihat. Oleh sebab itu, kita butuh restorasi, kita butuh pemulihan. Tuhan mau kita kudus karena Tuhan kudus. Tentunya kekudusan itu bisa dibuktikan lewat apa? Lewat ujian,
lewat pencobaan. Sahabat aktivisi mungkin berpikir, kita kan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, benar. Tetapi dalam perjalanan, seperti yang sudah disampaikan, kita bisa saja jatuh. Dan tips untuk kita bisa menang atas cobaan-cobaan ini adalah kita mampu memilih yang baik dan benar, menolak yang jahat. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan pada saat dicobai adalah kemampuan kita memilih yang baik dan benar dan menolak yang jahat. Alkitab mencatat restorasi itu ada periodenya. Kita bisa melihat pemulihan di era Perjanjian Lama. Di mana Perjanjian Lama yang direstorasi, yang dipulihkan apa? Tempat ibadah. Itu gedung. Tapi ingat, mesti ada orang-orang yang mau terlibat di dalamnya. Ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk melakukan pembangunan rumah Tuhan. Saat itu ada seorang raja yang bernama Kores. Kores bukanlah orang Israel. Dia seorang raja yang sangat mengerti bahwasannya dia bisa menjadi raja dan menguasai dunia adalah berkat daripada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat Kores adalah gembala Tuhan yang membangun rumah Tuhan. Luar biasa bukan? Bukankah saat ini kita sama sebenarnya dengan Kores? Kita bukan bangsa Israel. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Tuhan Yesus, otomatis kita merupakan anak-anak Tuhan. Dan kita bisa menerima janji-janji dari Tuhan seperti janji yang sudah diberikan kepada Bapak Abraham. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, baik, saya akan bacakan Esra pasal 1, ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Kores sendiri sangat mengerti dan menyadari bahwasanya Tuhanlah yang memberikan kerajaan itu kepada Kores untuk dia pimpin. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Sahabat LTVC, kita tahu bahwasanya restorasi yang dilakukan oleh Raja Kores tentunya melalui orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan adalah akibat daripada Raja Salomo yang tidak taat kepada Tuhan. Setelah Raja Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terpecah-pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dengan 10 suku dari 12 suku yang ada, dan kerajaan Yehuda di selatan yang terdiri dari 2 suku. Di mana 10 suku yang berada di bawah pemerintahan Raja Yerobeam bin Nebat itu jatuh dalam penyembahan berhala, dan setelah itu 20 raja lainnya hampir semuanya itu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Demikian juga kerajaan utara, khususnya di masa Raja Manase. Di kerajaan utara tersebut pada saat Raja Manase membuat seluruh bangsa di kerajaannya menjadi menyembah berhala. Dan inilah yang membuat Allah murka dan
mereka dibuang di Babel dan ditawan selama 70 tahun. Diperkirakan 600 tahun sebelum Masehi kejadiannya. Kores Agung yang luar biasa tadi mengeluarkan dekret untuk membangun kembali Bait Suci Yerusalem. Tentunya ada orang yang memprakarsainya adalah Yerubabel, keturunan Daud, dalam silsilah Kristus dan imam besar Yosua. Restorasi ini terjadi diperkirakan 500 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dan setelah restorasi ini terjadi, Tuhan seperti kata-kata para ahli teologi mengatakan Tuhan berhenti berbicara melalui nabinya ataupun masa yang diam saat itu. Sampai kapan? Sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC, kita sudah membahas restorasi ataupun pemulihan di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru di mana setelah kelahiran Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan yang luar biasa kepada kita semua. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang mata uang yang hilang. Yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, kita bisa melihat ada suatu kejadian di mana Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Bahkan saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sahabat aktivisi bisa baca di Lukas 15 ayat 1 sampai ke 7. Nah, sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak melebar, kita samakan persepsi mengenai apa arti domba yang dikatakan di Lukas 15 ayat 1 sampai ke 7 ini. Yesaya 53 ayat 6 berkata demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam konteks ini, dalam perumpamaan ini, kita bisa melihat domba itu sesat karena apa? Karena ketidaktahuannya. Tentunya dalam hal ini, beban sebagai seorang gembala menjadi bertambah. Karena apa? Karena harus mencari dombanya yang hilang. Belum lagi domba yang memang karakternya suka menyimpang, gampang kecewa, gampang iri, dan lainnya. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini memberikan gambaran diperlukannya satu restorasi, di mana domba itu bisa sesat ataupun terhilang karena ketidaktahuannya. Dalam konteks zaman sekarang adalah ikut arus. Kita bisa melihat ada tanpa sadar, ya, orang bisa ikut arus masuk ke dalam keadaan yang merusak dirinya sendiri, keadaan yang menjerumuskan dirinya sendiri. Yang kedua adalah perumpamaan tentang mata uang yang hilang. Sahabat LTVC, di Alkitab mencatat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita mesti jeli melihat ini. Sekeping uang tidak bisa berkelana ataupun berjalan dengan sendiri. Sekeping uang memiliki arti orang yang dapat menjadi berkat dimanapun berada. Dalam konteks ini kita bisa melihat gereja sebenarnya memiliki orang-orang yang penuh dengan talenta, tapi tidak mendapat kesempatan untuk melayani. Nah, dalam hal ini, gembala bertanggung jawab memberikan perhatian. Bisa juga orang-orang yang diberi talenta, tapi katanya belum mau melayani. Dalam hal ini, ya, seorang gembala tidak boleh bosan-bosan sebenarnya. Dia harus terus mendorong, bertanya terus kepada orang-orang yang memang memiliki nilai yang lebih untuk bisa dilibatkan di dalam pelayanan. Sahabat LTVC, walaupun orang yang memiliki talenta tapi perlu restorasi, perlu pemulihan. Artinya apa? Bisa menjadi sadar dan bisa mengambil tanggung jawab untuk bisa melayani banyak orang.
Nah, yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentunya sahabat LTVC sudah sering mendengar perumpamaan ini dikhotbahkan dimanapun. Tetapi hari ini kita membahasnya mengenai restorasi atau pemulihan. Nah, mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang, masalah ini bukan karena ketidaktahuan dan kelalaian. Tadi yang pertama adalah ketidaktahuan domba sehingga dia ikut arus, dia jatuh dan harus dicari untuk ditarik kembali. Yang kedua boleh dikatakan adalah kelalaian daripada sang gembala karena tidak memperhatikan mata uang atau dirham yang berharga, ataupun boleh dikatakan kalau bukan gembala adalah tuannya yang memiliki uang tersebut. Tidak memperhatikan. Tetapi dalam konteks perumpamaan tentang anak yang hilang adalah kehendak sendiri atau menetapkan hati sendiri untuk pergi dari rumah bapaknya. Sehingga boleh dikatakan begitu kerasnya hati anak tersebut, tidak ada satu perkataan pun yang dapat menghentikan langkah-langkah orang tersebut. Hanya belas kasihan Tuhan yang bisa membuat orang itu kembali kepada bapaknya. Orang bisa mundur dari Tuhan dengan hati yang keras. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk diadakan restorasi, untuk diadakan pemulihan. Dalam hal ini, konteks ini, ada satu kejadian membuat anak ini sadar bahwasanya bapaknya lebih mengasihi dia daripada orang di luar sana. Sehingga anaknya bisa kembali kepada bapaknya. Sahabat LTVC, biasanya orang yang jatuh ke dalam lubang yang dalam, seperti anak yang tadi, dan tersiksa, dia baru bisa sadar. Dan ketika dia sulit untuk keluar dari lubang tersebut, dia sadar, dia ambil keputusan. Dia kembali ke tempat yang semula ataupun ke tempat bapaknya. Tentunya dari ketiga perumpamaan ini, selalu ada harapan besar bagi setiap orang untuk mengadakan restorasi ataupun pemulihan kepada siapapun, kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tapi ingat, sadar dan berani ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Inilah adalah hal yang paling penting buat kita semua. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, hari ini siapapun yang menonton program kami yang membutuhkan restorasi ataupun pemulihan, mari angkat tanganmu sambil menyaksikan program kami. Kami akan berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC yang menyaksikan program kami. Di mana sahabat-sahabat LTVC pernah kecewa, pernah putus asa, pernah jatuh dan sulit untuk bangkit. Seperti perumpamaan tadi. Tuhan selalu memberikan harapan yang besar. Tuhan selalu setia untuk menanti semua sahabat LTVC untuk kembali mengadakan pemulihan dengan Tuhan, mengadakan pemulihan dengan sesama, sehingga ada kebangunan rohani, ada kebangkitan rohani yang baru yang muncul di dalam setiap pribadi yang menyaksikan program kami, Tuhan. Yang terikat oleh kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat kepada keadaan yang berpusat pada diri sendiri dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bisa berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC dan kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC, yang menjadi kesimpulan dari sharing kita hari ini adalah di perjanjian lama restorasi ataupun pemulihan itu dilakukan adalah tempat ibadah. Di perjanjian baru, restorasi ataupun pemulihan itu lebih jelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pribadi. Restorasi pemulihan diperlukan karena ketidaktahuan, kelalaian, dan kehendak sendiri karena keras kepala.
Restorasi ataupun pemulihan bisa diperoleh apabila sadar dan berani melangkah maju. Sahabat LTVC, harapan kami, sahabat LTVC menerima restorasi atau pemulihan sehingga menjadi manusia yang baru dan melangkah lebih kuat dan berani untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.